Novel 9 Matahari, Bab 446. Betul, saya meninggalkan monumen Taois, dan semua latihan dan seni bela diri yang saya kumpulkan dalam hidup saya, hanya untuk menunggu penerus yang dapat mewarisi mantel saya. Sekarang, Anda memenuhi syarat. Jadi, di masa depan, Anda harus melakukannya berkontribusi pada pengembangan Akademi Daois. Jadilah kuat dan bekerja keras. Baiklah, avatar kekuatan jiwaku memiliki energi yang terbatas dan tidak dapat hidup terlalu lama. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan monumen itu kepadamu. Hal lain, kamu harus ingat, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Energi di monumen pelindung Dao dapat digunakan hingga 4 kali. Setiap kali, saya dapat menampilkan 80% kekuatan tempur saya di puncak saya, yang kira-kira setara dengan kekuatan alam ke-8 dari Gua Surga. Kata pelindung Dao. Kemudian, sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, tubuhnya meledak dengan keras. Pada saat yang sama, Ye Yunfei secara resmi menjadi dekan Akademi Tao berikutnya. Ada suara yang dikirim dari tablet penjaga Tao, dan itu jelas didengar oleh setiap eksekutif senior Akademi Tao. Pelindung utama, panggil Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak ingin menjadi dekan berikutnya. Namun, avatar kekuatan jiwa dari Master Pelindung telah benar-benar hancur, dan berubah menjadi titik cahaya lagi, tergantung di tubuh prasasti. Dekan Dao, Dekan Dao. Ye Yunfei menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Oke, dalam keputusasaan, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menarik kekuatan jiwanya dari monumen Tao. Pada saat ini, Xie Changkong, 6 tetua panti Jompo, Din Sangguan, dan Din Zhou semuanya berdiri di samping Ye Yunfei, semuanya sangat bersemangat. Apakah kamu mendengar itu? Baru saja, pendeta penjaga sedang berbicara dengan kita. Xie Changkong berkata dengan suara bergetar. Ya, kami mendengarnya dengan sangat jelas. Semua pejabat tinggi lainnya menjawab. Pelindung utama, memang ada klon yang tersisa menjaga perguruan tinggi pelindung. Semua pejabat tingkat tinggi ini memerah karena kegirangan. Haha, sekarang, aku ingin melihat siapa lagi yang berani datang ke Akademi Tao kita untuk menimbulkan masalah. Xie Changkong tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Ye Yunfei membuka matanya. Pokoknya, aku tidak akan menjadi dekan berikutnya. Aku juga tidak akan mengambil tablet penjaga. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum masam, mengingat apa yang dikatakan pendeta barusan. Ye Yunfei mengerti bahwa cepat atau lambat dia akan meninggalkan Profound Sky Continent. Di mana Ye Yunfei tersisa di perguruan tinggi Taois kecil. Ye Yunfei sudah bangun. Melihat Ye Yunfei membuka matanya, para pejabat tinggi dari Akademi Tao semua memandang Ye Yunfei. Baru saja, Master Pelindung secara pribadi mengeluarkan perintah untuk membiarkan Ye Yunfei menjadi dekan berikutnya, dan pejabat tingkat tinggi ini mendengarnya dengan sangat jelas. Ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Master Pelindung. Tentu saja para pejabat tingkat tinggi ini mengerti apa maksud Master Protector, mereka menganggap Ye Yunfei sebagai penggantinya. Ye Yunfei, apakah pelindung kepala tadi berbicara? Xie Changkong bertanya pada Ye Yunfei dengan suara gemetar. Bagus, memang kepala wali yang berbicara. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Benar saja, melihat pengakuan Ye Yunfei, para eksekutif senior itu menjadi lebih bersemangat, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Itu adalah avatar kekuatan jiwa dari dekan penjaga, dan ada di dalam monumen penjaga ini. Namun, untuk menghindari konsumsi terlalu banyak energi, penjaga tidak akan keluar dari prasasti untuk menemui Anda. Kekuatan jiwamu tidak bisa memasuki monumen pelindung Dao, jadi kamu tidak bisa melihat pelindung Dao. Petik 2, kata Ye Yunfei. Jadi begitu. Petik 2, pejabat tinggi itu tertegun. Mereka masih bertanya-tanya mengapa wali tidak keluar untuk menemui mereka. Ternyata itu alasannya. Ye Yunfei, wali sudah mengatakan bahwa kamu adalah anggota pelindung perguruan tinggi satu istilah dekan. Bagaimana dengan ini? Anda akan menjadi wakil dekan, dan ketika waktunya tepat, saya akan menyerahkan posisi dekan kepada Anda. Petik 2, Xie Changkong berkata kepada Ye Yunfei. Ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh wali, beraninya dia tidak mematuhinya. Itu ide yang bagus. Para pejabat tinggi lainnya juga mengangguk. Terserah. Ye Yunfei menjawab dengan santai. Ye Yunfei tidak tertarik pada posisi dekan. Karena, Ye Yunfei tahu bahwa cepat atau lambat dia akan meninggalkan Akademi Pelindung Dao,
dan bahkan, dia akan meninggalkan Profound Sky Continent. Hanya saja jika saya tidak setuju, saya khawatir manajemen senior perguruan tinggi ini akan terjerat lagi dengan saya. Pamor guru Daois di perguruan tinggi Daois terlalu tinggi. Jika Anda mengatakan sesuatu dengan santai, orang-orang tingkat tinggi ini pasti akan melaksanakannya sebagai keputusan kekaisaran. Oke, Dekan Ye, ayo kembali ke ruang konferensi dan bicara pelan-pelan, kata Xie Changkong kepada Ye Yunfei. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Jadi, semua orang mulai bergerak ke bagian terdalam akademi, tempat aula pertemuan berada. Xie Changkong, 6 tetua dari sekolah perawat, dan Din Sangguan dan Din Zhou semuanya adalah master dari alam Dongtian, dan kecepatan tubuh mereka secara alami sangat cepat, hampir mencapai kecepatan yang mencengangkan puluhan ribu meter per langkah. Ye Yunfei secara langsung mengaktifkan jubah bayangan langit, mempercepat 10 kali lipat, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang menakjubkan, secara tak terduga, dia hampir tidak bisa mengimbangi para senior akademi ini. Melihatnya di mata mereka, para pejabat tinggi itu mau tidak mau diam-diam kagum. Di ruang konferensi, Xie Changkong memaksa Ye Yunfei untuk duduk di sampingnya. Orang-orang tingkat tinggi lainnya semuanya di bawah Ye Yunfei. Dalam benak para pejabat tinggi ini, Ye Yunfei adalah dekan berikutnya yang ditunjuk secara pribadi oleh Master Protector, dan dia juga penerus Master Protector, jadi statusnya secara alami sangat dihormati. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain bersikap santai. Din Ye, dapatkah Anda memberitahu kami tentang situasi avatar kekuatan jiwa dari dekan penjaga? Xie Changkong bertanya dengan hati-hati. Tentu saja. Jadi, Ye Yunfei memberikan situasi umum avatar kekuatan jiwa penjaga. Apa, energi yang ditinggalkan oleh pendeta Tao di monumen hanya dapat digunakan paling banyak 4 kali. Para pejabat tinggi itu semua terkejut. Awalnya, mereka mengira ada tiruan dari guru Tao yang menjaga akademi untuk menjaga keamanan akademi. Di luar dugaan, itu hanya bisa digunakan hingga 4 kali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, para eksekutif tingkat tinggi merasa agak berat. Setelah pertempuran besar tadi, luka Xie Changkong dan 6 tetua perawat menjadi lebih serius. Terakhir kali Din Sangguan pergi menemui Ye Yunfei, dia juga terluka. Dengan kata lain, satu-satunya master alam Dongtian dari Akademi Taois yang tidak terluka adalah Dekan Zhou. Sekarang, kekuatan keseluruhan Akademi Tao sudah sangat lemah. Semuanya, situasi Akademi Tao kita saat ini sangat serius. Beberapa pasukan top di Zhongzhou mengincar akademi kita. Mulai sekarang, tutup gerbang akademi, dan semua siswa tidak boleh keluar tanpa izin. Kita semua level tinggi, tidak perlu, dan cobalah untuk tidak keluar, kata Xie Changkong perlahan, dengan nada berat. Oke, para pejabat tinggi lainnya juga mengangguk setuju. Novel 9 Matahari, Bab 447. Ngomong-ngomong, Din Ye, terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan pedang tingkat tinggi. Aku mengumpulkan beberapa, dan kamu dapat menggunakannya. Ngomong-ngomong, sepertinya ada beberapa pedang bagus di gudang harta karun kampus. Coba lihat jika kamu punya waktu. Xie Changkong berkata, dengan lambaian tangannya, sebuah cincin luar angkasa terbang di depan Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin pedang panjang di dalamnya. Cahaya pedangnya dingin, jelas levelnya tidak rendah. Terima kasih, Din Xie. Ye Yunfei menyimpan cincin itu. Benar, Dekan Xie, apakah ada obat berharga di koleksi perguruan tinggi? Tanya Ye Yunfei. Obat berharga, Din Ye? Apakah kamu membutuhkan obat berharga? Xie Changkong terkejut. Tidak buruk. Ye Yunfei mengangguk. Di rumah harta karun perguruan tinggi kita, ada banyak obat-obatan berharga. Bagaimana? Biarkan Dekan Sangguan membawamu ke rumah harta karun nanti, dan lihat sendiri apakah ada yang kamu butuhkan, kata Xie Changkong. Dalam benaknya, Ye Yunfei adalah penerus master pelindung, dan rumah harta karun dari Universitas Pelindung harus dibuka untuk Ye Yunfei secara alami. Itu bagus. Din Sangguan, bawa aku melihatnya sekarang. Ye Yunfei berdiri. Oke, Dekan Sangguan mengangguk. Jadi, di bawah kepemimpinan Dekan Sangguan, Ye Yunfei datang ke rumah harta karun kampus. Tentu saja, rumah harta karun berada di tempat yang sangat tersembunyi, apalagi dijaga oleh banyak formasi dan dijaga oleh beberapa tetua biasa dengan kekuatan level cairan yang dalam.
Akademi Tao adalah salah satu kekuatan teratas di Zhongzhou, dan telah diwariskan selama ratusan tahun. Koleksi di rumah harta karun secara alami sangat kaya. Berbagai jenis harta karun, sangat lengkap. Ye Yunfei menemukan sejumlah obat berharga di salah satu gudang obat. Namun, kebanyakan dari mereka adalah obat harta kelas 1 hingga kelas 3. Tak satu pun dari obat harta karun kelas 4. Ye Yunfei mengambil beberapa obat berharga dan lusinan pedang pada saat bersamaan, lalu meninggalkan rumah harta karun. Din Ye, kamu sekarang adalah wakil presiden perguruan tinggi kami. Kamu dapat memilih gunung mana saja di halaman dalam sebagai tempat tinggalmu. Aku akan mengajakmu untuk memilihnya sekarang. Petik 2. Setelah berjalan keluar dari rumah harta karun, Din Sangguan Said. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Di bawah kepemimpinan Din Sangguan, Ye Yunfei berjalan mengelilingi halaman dalam dan akhirnya memilih gunung yang relatif sepi sebagai tempat tinggalnya. Oke, Din Ye, mulai sekarang, gunung ini adalah tempat tinggalmu. Din Sangguan tersenyum, kemudian, berbalik dan pergi. Ye Yunfei mendarat di puncak gunung. Ada beberapa istana yang dibangun di atas gunung ini. Hanya istana ini. Ye Yunfei masuk ke salah satu istana dan berkata, cedera Din Sangguan dapat dipulihkan dengan meminum beberapa Jiuku Pills. Baiklah, mari kita sempurnakan Jiuku Pills terlebih dahulu. Ye Yunfei duduk bersila di istana, dan mengeluarkan obat berharga yang baru saja diperolehnya dari rumah harta kampus. Keluarkan Chaos Cauldron dan letakkan di depan Anda. Atribut Jiukudan adalah negatif, dan paling cocok untuk menyempurnakannya dengan Sanwu Yuhuo. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, lalu mulai menyempurnakan Jiukudan. Sekitar 2 jam kemudian, Dan Cheng, Ye Yunfei tiba-tiba berteriak pelan. 5 pil harta karun putih pucat keluar dari kuali yang kacau. Jiukudan, pil harta karun kelas 2, secara khusus digunakan untuk menyembuhkan luka, dan efeknya sangat bagus. Faktanya, setiap resep yang dikumpulkan secara khusus oleh Ye Yunfei memiliki efek yang baik. Cium beberapa Tianjiao, Yuan Pills lagi, dan lihat apakah kita bisa menembus alam Din Sangguan dan Din Zhou. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan mengeluarkan setumpuk obat berharga lainnya. Di dunia kecil tambang kristal, selain banyaknya urat tambang kristal, juga terdapat banyak ramuan dan obat-obatan berharga. Ye Yunfei memilih banyak. Ye Yunfei juga memilih sejumlah obat-obatan berharga dari rumah harta karun Akademi Tao. Obat berharga yang dibutuhkan untuk memurnikan Tianjiao Yuandan sudah cukup. Jadi selanjutnya, Ye Yunfei memurnikan 4 lagi Tianjiao Yuandans. Tianjiao Yuandan juga merupakan pil harta karun kelas 2. Setelah menyelesaikan alkimia, Ye Yunfei meninggalkan istana, meregangkan gerakannya, membubung ke langit, dan sampai di puncak gunung Din Sangguan. Wilayah Akademi Tao sangat luas, lebih luas dari wilayah kerajaan. Setiap gedung tinggi memiliki gunungnya sendiri. Din Ye, apa yang kamu butuhkan dariku? Din Sangguan muncul dan bertanya dengan sedikit aneh. Din Sangguan, minumlah 5 pil ini. Setelah meminumnya, lukamu akan sembuh. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan 5 pil Jiuku dan menyerahkannya kepada Din Sangguan. Pil harta karun kelas 2. Din Sangguan melihat ke-5 pil Jiuku dan sangat terkejut. Meskipun dia tidak mengenal Jiukudan, dia tahu bahwa kelimanya adalah pil harta karun kelas 2. Juga, 4 pil ini, kamu minum 2 dan berikan 2 kepada Dekan Zhou, itu akan sangat membantu kultivasimu. Ye Yunfei mengeluarkan 4 Tianjiao Yuandans dan menyerahkannya kepada Dekan Sangguan. Din Ye, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pil kelas 2? Din Sangguan tidak percaya ketika dia melihat begitu banyak pil kelas 2. Din Sangguan, jangan khawatir tentang ini. Ambillah. Sylvia tersenyum. Oke, Din Sangguan mengangguk secara mekanis, memegang segenggam besar pil kelas 2, wajahnya penuh keterkejutan. Kalau begitu aku pergi dulu. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya, membubung ke langit, dan kembali ke puncak gunungnya sebentar lagi. Oke, saatnya untuk meningkatkan pedang roh 5 elemen. Petik 2. Di istana, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lusinan pedang panjang terbang pada saat yang sama, melayang di depannya. Beberapa dari pedang panjang ini diberikan oleh Xie Changkong, dan beberapa ditemukan oleh Ye Yunfei di rumah harta karun. Semuanya adalah senjata mandul, tingkatan senjata sihir, dari rendah ke tinggi, adalah senjata Ling, senjata sejati, senjata desolate, dan senjata Hong.
Peningkatan ini seharusnya membuat pedang roh 5 elemen lebih kuat. Ye Yunfei melihat lusinan pedang panjang di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan tripod penyulingan, menjentikannya dengan jari-jarinya, dan api bumi terbang keluar dari ujung jarinya dan melompat ke tripod. Tiba-tiba, api berkobar menyala di dalam kuali. Suara mendesing, 5 pedang spiritual keluar dari tubuh Ye Yunfei dan terbang ke dalam kuali. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, puluhan pedang dilemparkan ke dalam kuali. Berikutnya, Ye Yunfei mulai berspesialisasi dalam mengendalikan panas. Setengah hari kemudian, di Gunung Kepala Sangguan, di istana, di ruang kultivasi rahasia. Boom! Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meletus di ruang rahasia ini. Lukaku sudah sembuh semua, kekuatanku telah pulih sepenuhnya. Petik 2. Berdiri di ruang rahasia, Din Sangguan merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir dengan lancar seperti sungai Yangtze, dan dia tidak dapat mempercayainya. Belum lama ini, ketika dia pergi menemui Ye Yunfei, dia dilukai oleh 4 penguasa alam surga gua. Cederanya agak serius. Dia awalnya berpikir bahwa akan butuh waktu lama untuk pulih secara perlahan sebelum dia bisa pulih. Tanpa diduga, setelah meminum 5 pil harta karun yang diberikan Ye Yunfei kepadanya, lukanya sembuh di tempat. Dengan cara ini, 2 pil harta kelas 2 ini seharusnya sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Din Sangguan mengeluarkan 2 pil Tianjiao Yuan lagi, dan berkata pada dirinya sendiri, menantikannya. Jadi, selanjutnya, dia mengambil Tianjiao Yuan dan mulai berlatih di ruang tertutup. Novel 9 Matahari, Bab 448, di puncak gunung Ye Yunfei. Di dalam istana, di dalam kuali penyulingan, api membara dengan ganas. Ye Yunfei duduk bersila di hadapan kuali penyulingan, dengan sabar mengatur suhu di dalam kuali. Kenyataannya, untuk menyelesaikan alat yang sempurna, diperlukan lebih banyak kesabaran daripada ilmu alkemi. Maka dari itu, Ye Yunfei tidak terburu-buru. Dia menunggu dengan sabar. Akhirnya, setelah 2 hari, maka terdengarlah di dalam kuali, 5 pedang panjang mulai bergetar dengan kuat, seperti 5 naga dengan warna yang berbeda, berputar-putar di dalam ruang kuali. Ini adalah langkah terakhir, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Untuk menyempurnakan senjata, seringkali dibutuhkan esensi darah dari pembuatnya. Untuk mempersembahkan senjata itu, dengan cara ini, senjata ajaib yang disempurnakan lebih bersifat spiritual dan kuat. Juga, karena esensi darah dari pembuatnya terkandung di dalamnya, lebih mudah untuk mengendalikan senjata itu. Ye Yunfei menunjuk ke dadanya, dan tiba-tiba sebuah panah berdarah muncul dan menusuk ke 5 pedang panjang di dalam kuali. Bergetar, 5 pedang panjang itu melepaskan cahaya yang lebih menyilaukan, bergetar seperti 5 naga yang menyanyi dengan keras. Dan, kemudian, berpuluh-puluh saat berlalu, 5 pedang panjang meluncur ke langit, menghancurkan atap istana dalam sekejap, dan langsung menyerang ke Yun Xiao. Sebuah serangkaian cahaya pedang merobek langit. 5 pedang panjang dengan warna yang berbeda, seperti 5 naga, terbang dengan gembira di langit ini. Pada saat itu, di Akademi Tao, semua orang menatap 5 pedang panjang yang mengambang di langit dengan kaget dan tercengang. Mungkinkah musuh lain sedang menyerang? Banyak siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam ketakutan. Pertarungan besar 2 hari lalu meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa ini. Bos, itu pasti bos. Di halaman kecil Wu Heishan mengangkat kepalanya dan berteriak dengan penuh semangat. Wu Heishan telah melihat Ye Yunfei menggunakan 5 pedang spiritual sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya. Mungkinkah Din Ye, Xie, Changkong, 6 tetua panti jompo, dan Dekan Zhou semuanya mengangkat kepala dan berkata dengan kaget dan ragu. Mungkinkah Din Ye tahu cara memperbaiki senjata? Mustahil. Di Profound Sky kontinen kami, pengrajin telah lama menghilang, saya pasti salah. Sebuah pikiran yang tidak dapat dipercaya melintas di benak Xie Changkong, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Ini tidak buruk. Menyempurnakan lusinan senjata mandul menjadi 5 pedang roh ini, kekuatannya memang jauh lebih kuat. Petik 2. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang, menatap 5 pedang roh yang tergantung tinggi di udara, dan menyatakan kepuasannya, mengangguk.
Ambil, Ye Yunfei berteriak pelan. Fiuh, 5 pedang spiritual turun dari langit, menyerbu tubuh Ye Yunfei, dan menghilang. Sudah waktunya untuk meningkatkan alam spiritualku, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei masuk ke ruang pelatihan rahasia di istana, lalu memasuki menara hantu. Alur waktu di menara hantu berbeda dari dunia luar, memberi Ye Yunfei cukup waktu untuk berlatih. Dalam sekejap, hari lain berlalu, di gunung tempat Dekan Sangguan berada. Di ruang pelatihan rahasia, ledakan, kekuatan spiritual yang agung menyebar dengan dahsyat, memenuhi seluruh ruang rahasia dalam sekejap, hampir menghancurkan ruang rahasia itu. Aku menerobos. Haha, aku sekarang berada di alam kedua gua surga. Tawa Din Sangguan menyebar jauh. Setelah mengambil 2 Tianjiao Yuan Dance, dia hanya perlu berlatih selama 3 hari sebelum dia menerobos. Serangkaian sosok ganas mendarat di Gunung Dekan. Sangguan, Xie Changkong, 6 tetua sekolah perawat, dan Dekan Zhou, semua eksekutif puncak akademi, semuanya datang. Din Sangguan juga keluar dari ruang rahasia. Din Sangguan, lukamu tidak hanya sembuh. Terlebih lagi, kamu telah membuat terobosan. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Xie Changkong merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang memancar dari Din Sangguan, dan dia sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama dia tidak dapat mempercayainya. Ya, Din Sangguan, kecepatan kamu sembuh dari lukamu sangat cepat, sungguh menakjubkan. Para eksekutif senior lainnya pun berkata dengan kaget. Alasan kenapa luka saya bisa sembuh begitu cepat, dan bisa tembus. Itu semua karena Din Ye. Petik 2, Din Sangguan tersenyum. Saat ini, suasana hatinya sedang sangat baik. Karena Din Ye. Petik 2, semua eksekutif senior lainnya tercengang. Lumayan, Din Ye memberi saya 5 pil penyembuhan, memungkinkan saya pulih sepenuhnya dari luka saya dalam waktu setengah hari. Dia juga memberi saya 2 pil harta karun untuk membantu kultivasi saya, yang memungkinkan saya untuk menerobos dalam waktu 3 hari. Petik 2, jawab Presiden Sangguan, pil harta karun macam apa itu? Xie Changkong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu semua adalah pil kelas 2. Namun, efeknya jauh lebih baik daripada pil kelas 2 biasa. Petik 2, kata Din Sangguan. Benar, Din Zhou, 2 pil ini diberikan kepadamu oleh Din Ye. Saya baru saja minum 2 pil semacam ini dan berhasil sembuh dalam 3 hari. Anda sebaiknya segera kembali ke retret untuk berlatih dan melihat apakah Anda dapat menerobos. Petik 2, Din Sangguan mengeluarkan 2 Tianjiao Yuan Dance dan menyerahkannya kepada Din Zhou. Aku juga memilikinya. Petik 2, Dekan Zhou sangat terkejut, dan segera mengambil 2 pil harta karun dengan kedua tangan, dan bahkan napasnya menjadi berat. Dia terjebak di dalam gua, dan sudah hampir 10 tahun. Sekarang dia tiba-tiba melihat harapan untuk menerobos, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Ini memang pil kelas 2, tapi saya belum pernah melihat pil semacam ini. Xie Changkong melihatnya dan berkata, apa nama pil harta karun ini? Petik 2, keenam tetua panti jompo juga sangat penasaran, karena belum pernah melihatnya. Di Profound Sky Continent, tidak ada formula sama sekali untuk Tianjiao Yuandan. Belum lagi pejabat tinggi Akademi Taois, diperkirakan bahkan barang antik tua alkimia di Menara Alkimia Zhongzu tidak dapat mengenali aula terkenal dari 2 harta karun ini. Aku juga tidak tahu. Din Ye baru saja memberiku pil ini dan tidak mengatakan apa-apa, kata Din Sangguan sambil tersenyum masam. Aku akan kembali ke retret untuk berlatih dulu. Pada saat ini, Din Zhou tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Membubung ke langit, dia kembali ke gunungnya sendiri. Din Ye benar-benar terlalu misterius. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Xie Changkong tersenyum kecut. Namun, satu hal yang pasti. Din Ye adalah penjahat langka dari generasi muda. Kalau tidak, Dekan Wali tidak akan memilihnya, kata seorang penatua Dekan Keperawatan. Itu benar, semua eksekutif senior lainnya mengangguk. Waktu berlalu cepat, dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Di gunung tempat Ye Yunfei berada, di ruang pelatihan rahasia, di dalam menara hantu. Ye Yunfei duduk bersila. Boom! Tiba-tiba, tekanan kekuatan spiritual yang kuat keluar dari tubuh Ye Yunfei. Ini adalah tahap tengah dinasti Yuan. Untuk saat ini, mari kita menjadi seperti ini. Ye Yunfei perlahan membuka matanya dan berkata, kali ini selama retret,
kekuatan spiritual Ye Yunfei langsung menerobos dari tahap pertengahan Condensed Realm ke tahap pertengahan pembentukan asal. Hampir bersamaan, di gunung tempat Din Zhou berada, di ruang pelatihan rahasia, boom, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari tubuh Din Zhou seperti longsoran salju dan kebocoran laut. Aku akhirnya berhasil menembus. Aku telah mencapai alam kedua dari gua surgawi. Dekan Zhou meraung penuh semangat. Xie Changkong dan pejabat senior perguruan tinggi lainnya telah memperhatikan pergerakan Dekan Zhou selama beberapa hari terakhir. Jadi, pada saat pertama, mereka semua menggunakan ketangkasan mereka, bergegas dan mendarat di gunung Dekan Zhou satu demi satu. Din Sangguan, 2 pil yang diberikan Din Ye luar biasa. Aku berhasil menembusnya hanya dalam 3 hari. Din Zhou berlari keluar dari ruang rahasia dan berteriak kegirangan. Sungguh menakjubkan, Xie Changkong, 6 tetua panti jompo, dan Dekan Sangguan semuanya tercengang. Novel 9 Matahari, bab 449. Haha, Din Sangguan, Din Zhou, selamat, kamu telah berhasil menerobos. Tiba-tiba, terdengar tawa yang keras. Ye Yunfei mengambil langkah besar, melangkah menuju langit. Setelah menerobos ke alam Zuyuan, aura Ye Yunfei menjadi semakin halus, dengan rasa yang tidak ternoda oleh debu atau kembang api. Anda harus tahu bahwa Ye Yunfei memiliki Chaos Divine Veins, dan terlebih lagi, dia berlatih Sutra 9 yang merupakan kungfu top dunia. Ini memberi Ye Yunfei temperamen yang unik. Din Ye, alammu. Xie Changkong memandang Ye Yunfei, yang seperti anak dewa, yang datang dari langit, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia sangat terkejut. Din Ye, beberapa hari yang lalu, kekuatan spiritualmu sepertinya berada di tahap tengah alam terkondensasi, tapi sekarang, apakah itu di tahap tengah alam Yuanzu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Changkong, pejabat tinggi lainnya juga bereaksi, dan seorang penatua dari direktur perawat mau tidak mau bertanya. Terobosan karena keberuntungan, Ye Yunfei mendarat di puncak gunung dan berkata dengan enteng, mendesis. Dalam beberapa hari, dari tahap pertengahan alam terkondensasi hingga tahap pertengahan alam pendirian. Kecepatan terobosan seperti itu sungguh luar biasa. Benar-benar, itu melanggar akal sehat seni bela diri yang dikumpulkan oleh pejabat tingkat tinggi ini. Pejabat tingkat tinggi dari perguruan tinggi ini semuanya tercengang. Din Ye, kamu menerobos 3 alam berturut-turut dalam beberapa hari, tetapi fondasi kekuatan spiritualmu sangat kuat dan stabil. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Penatua panti jompo lainnya merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Ye Yunfei, dan berteriak lagi. Luar biasa, Din Ye, kamu benar-benar luar biasa. Semua pejabat tinggi itu kagum. Mereka semua dapat melihat bahwa fondasi kekuatan spiritual Ye Yunfei sangat kokoh, kuat, dan mendalam. Kepala Sekolah Xie, semua tetua panti jompo, meridian Anda telah rusak parah, dan fondasi seni bela diri telah rusak. Ingat, sebelum luka Anda pulih, Anda tidak dapat lagi menggunakan kekuatan spiritual Anda. Jika tidak, kultivasi Anda akan hancur, menjadi orang biasa tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam. Ye Yunfei melirik Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo, dan berkata dengan cemberut. Bagus, cedera kami sudah sangat serius. Pertarungan besar beberapa hari yang lalu membuat luka kami semakin serius. Hampir tidak mungkin untuk pulih. Petik 2. Xie Changkong sedikit frustrasi, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saat berbicara tentang lukanya, ke-6 tetua panti jompo juga tertunduk. Saat ini, Presiden Xie, hal besar itu tidak baik. Petik 2. Seorang penatua biasa datang dengan tergesa-gesa dan mendarat di puncak gunung. Fang yang lebih tua yang memimpin tim ke dunia kecil tambang kristal terakhir kali. Penatua Fang, ada apa? Petik 2. Xie Changkong tidak bisa menahan cemberut. Penatua Fang memiliki kepribadian yang stabil, dan dalam keadaan normal, dia tidak akan panik seperti ini. Banyak cabang akademi tahu kami di Zhongzhou dihancurkan. Properti telah dirampok dan personel telah ditahan. Kata Penatua Fang. Apa? Siapa yang melakukannya? Mendengar ini, Xie Changkong tidak bisa menahan amarahnya. Sebagai salah satu kekuatan teratas di Zhongzhou, Akademi Taois telah mendirikan benteng di banyak tempat dan mengoperasikan banyak industri. Lagi pula, Akademi Tao memiliki lebih dari 10.000 siswa, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memupuk begitu banyak siswa adalah biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, manajemen senior Akademi Tao telah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan pendapatan akademi.
di Zhongzhou, dan bahkan di wilayah timur, dataran barat, hutan belantara utara, perbatasan selatan, dan wilayah lainnya juga. Terdapat titik cabang. Saya telah menerima kabar bahwa orang-orang dari keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, sekte Kamikaze, dan sekte Tianyan telah mengambil tindakan. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang di Zhongzhou telah menyebarkan berita bahwa semua anggota senior Akademi Tao kita, semuanya terluka parah dan sekarat. Akademi Dao Pelindung tidak lagi dapat bertahan dan akan segera menurun. Singkatnya, reputasi Akademi Dao Pelindung kita telah anjlok. Selain itu, sekarang, tidak hanya kekuatan teratas yang memilikinya mengambil tindakan, tetapi bahkan beberapa pasukan kelas 1 dan kelas 2 juga memanfaatkan kekacauan untuk menyerang sub pangkalan perguruan tinggi kita dan merampok properti. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak lama lagi semua sub pangkalan perguruan tinggi kita akan dibongkar, dihancurkan, dan semua properti atas nama kami akan dibagi-bagi. Sudah berakhir, kata Penatua Fang. Ini sangat menipu. Mendengar kata-kata Penatua Fang, Xie Changkong sangat marah hingga dia gemetar di tempat. Betapa tidak masuk akal, jangan menganggap kami Akademi Tao sama sekali. Petik 2, eksekutif senior lainnya juga sangat marah. Dekan Xie, haruskah kita mengambil tindakan? Petik 2, Penatua Fang bertanya, ayo segera berangkat untuk menunjukkan kepada mereka sesuatu yang kuat. Petik 2, seorang tetua panti jompo yang pemarah berkata dengan marah. Tidak, Din Xie, dan 6 tetua panti jompo. Anda sama sekali tidak diizinkan menggunakan kekuatan spiritual Anda lagi. Kalau tidak, konsekuensinya sangat serius. Selain itu, salah satu alasan mengapa pasukan top itu mengambil tindakan untuk menghancurkan benteng perguruan tinggi kita, saya kira, adalah untuk memancing Anda keluar. Kemudian, lakukan untuk Anda, kata Ye Yunfei. Jika sesuatu terjadi pada kalian bertujuh, maka di benua langit yang mendalam, tidak ada yang akan menganggap Akademi Pelindung Dao sebagai kekuatan tertinggi. Petik 2, Ye Yunfei melanjutkan, Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo terdiam sesaat. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yunfei masuk akal. Din Ye benar. Petik 2, Din Sangguan dan Din Zhou juga mengangguk. Din Xie, ada yang salah. Di perguruan tinggi kami, 3 tetua dan lebih dari selusin diaken telah menghilang. Dilaporkan bahwa mereka mungkin telah ditangkap oleh pasukan teratas keluarga Feng Yun. Petik 2, tiba-tiba, seorang diaken bergegas terbang dan mendarat di puncak gunung. Terlalu banyak intimidasi, terlalu banyak intimidasi. Segera, semua pejabat tinggi meraung marah. Hei, tampaknya kekuatan teratas itu benar-benar mencabik-cabik kulit mereka dan berperang melawan Akademi Pelindung Dao terlepas dari segalanya. Ye Yunfei juga mencibir. Din Xie, barusan, seseorang mengirimkan slip komunikasi giok dan meminta Anda untuk menerimanya sendiri. Pada saat ini, diaken lain datang dengan tergesa-gesa dan menyerahkan slip komunikasi giok kepada Xie Changkong. Xie Changkong mengambil slip batu giok itu. Xie Changkong, kamu punya waktu 3 hari untuk menyerahkan monumen dan Ye Yunfei. Kalau tidak, Akademi Taois akan berakhir. Haha, sebuah suara datang dari batu giok, dan kemudian, tawa puas. Udara Xie Chang membuatnya gemetar. Para pejabat tinggi lainnya juga memiliki mata merah. Dapat dikatakan bahwa situasi yang dihadapi Akademi Tao saat ini sangat parah. Jelas, pasukan teratas di Zhongzhou sudah putus asa untuk bersatu dan menyerang Akademi Pelindung Dao. Namun, Xie Changkong dan 6 tetua sekolah perawat semuanya terluka parah dan tidak bisa bergerak lagi. Oleh karena itu, Akademi Pelindung Dao tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Tiba-tiba, pejabat tinggi Akademi Taois ini merasa sangat dirugikan. Sebagai salah satu kekuatan teratas di Zhongzhou, ia dipaksa ke titik seperti itu. Din Xie, aku akan keluar dan melihat poin-poin itu, kata Din Sangguan tiba-tiba. Aku juga datang. Dekan Zhou juga berkata, baiklah, kalian berdua harus tetap rendah hati dan tidak berkonflik dengan mereka. Juga, cobalah untuk membawa kembali orang-orang dari akademi kami, kata Xie Changkong sambil menghela nafas. Tidak, kalian berdua tidak bisa meninggalkan akademi. Sekarang, hanya kalian berdua Master Dunia Dongtian yang tersisa di Akademi Pelindung Dao, dan kalian bisa menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, kalian berdua harus duduk di Akademi Pelindung Dao. Kalau tidak, jika ada adalah serangan musuh lainnya, tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang dapat menghadapi musuh.
Atau biarkan aku pergi. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kamu pergi. Petik 2, pejabat tinggi lainnya semua terkejut. Novel 9 Matahari, bab 450. Din Ye, pasukan itu mencoba untuk berurusan denganmu. Terlalu berbahaya bagimu untuk keluar, kata Xie Changkong. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, kata Ye Yunfei. Din Xie, cabang apa yang dimiliki Akademi Daois kita, tolong beri saya salinan informasinya, kata Ye Yunfei kepada Xie Changkong. Din Ye, apakah kamu benar-benar pergi? Mengapa saya tidak mengirim beberapa penatua atau diaken yang kuat di alam cair yang dalam? Ekspresi Xie Changkong agak rumit. Kalau begitu lebih baik aku pergi. Selama aku berhati-hati, bahkan master dari Dongtian Realm tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Ye Yunfei. Kalimat ini, Ye Yunfei tidak melebih-lebihkan. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat dirasakan pada jarak sekitar 400.000 meter. Selain itu, jubah bayangan langit dapat melarikan diri keluar angkasa kapan saja. Selama Anda berhati-hati, Anda benar-benar tidak takut pada master di alam gua. Baiklah, Xie Changkong tidak punya pilihan selain mengangguk, mengeluarkan slip batu giok, dan mengukir semua informasi tentang poin dari Universitas Pelindung ke dalam slip giok ini, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membawa kembali semua orang dari akademi. Ye Yunfei mengambil slip giok dan berbalik untuk pergi. Manajemen senior perguruan tinggi menyaksikan kepergian Ye Yunfei satu persatu. Semua orang diam. Mereka semua adalah penguasa alam Dongtian, tetapi sekarang mereka membutuhkan seorang junior untuk maju menghadapi hal-hal berbahaya ini. Kepala sekolah Ye adalah penerus pelindung utama. Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak mampu membelinya, kata Din Sangguan tiba-tiba. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengikuti dengan diam-diam dan diam-diam melindungi Din Ye. Din Zhou, Anda tinggal di akademi. Petik 2, kata Din Sangguan. Oke, petik 2, jika sesuatu terjadi pada Din Ye, kami benar-benar tidak mampu membelinya. Xie Changkong mengangguk. Jadi, Din Sangguan segera menunjukkan gerakannya dan mengikuti ke arah kemana Ye Yunfei pergi. Saat ini, Ye Yunfei datang ke halaman kecil Wu Heishan. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Hari-hari ini, saya sangat khawatir. Petik 2, Wu Heishan merasakan sosok Ye Yunfei, dan sangat terkejut, dan segera berlari keluar dari ruang pelatihan rahasia. Selama ini, dia telah berlatih Star Dava dengan putus asa, seperti darah ayam. Segera, Xiao Hui, Dugu Huan, Yuan Dayong dan yang lainnya bergegas setelah menerima transmisi suara dari Wu Heishan. Ye Yunfei, kamu baik-baik saja? Petik 2, Xiao Hui segera bertanya ketika dia melihat Ye Yunfei. Beberapa hari yang lalu, 7 master dari alam Dongtian masuk ke Akademi Pelindung Dao, dan mereka bertarung dengan menghancurkan bumi. Ada desas-desus di perguruan tinggi bahwa para master dari alam Dongtian itu secara khusus bergegas untuk Ye Yunfei datang. Bahkan ada desas-desus bahwa Ye Yunfei telah dibunuh atau dibawa pergi oleh para penguasa alam Dongtian itu. Selama 2 atau 3 hari terakhir, Ye Yunfei telah menyempurnakan alkimia dan peralatan. Xiao Hui, Wu Heishan dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melihat Ye Yunfei, dan sangat khawatir. Tentu saja aku baik-baik saja. Ye Yunfei tersenyum. Cabul, kamu akhirnya muncul. Setelah beberapa saat, Wen Zi juga datang dengan tergesa-gesa. Melihat Ye Yunfei, wajahnya penuh keterkejutan. Kalian ambil obat mujarab ini dan gunakan. Habiskan waktu sebanyak mungkin untuk berkultivasi. Juga, jangan tinggalkan akademi selama ini. Ye Yunfei mengeluarkan lusinan botol ramuan dan membagikannya ke Xiao Hui dan yang lainnya. Setiap orang mendapat 4 atau 5 botol. His, ramuan tingkat 8, ramuan tingkat 9. Karena penasaran, Wen Zi segera membuka botol batu giok. Lalu berteriak di tempat. Dia menemukan bahwa semua botol obat mujarab ini adalah obat mujarab tingkat 8, atau obat mujarab 9 pin. Sungguh, Xiao Hui dan yang lainnya segera membuka botol itu. Semua orang terkejut. Lusinan botol ramuan kelas 8 dan ramuan kelas 9 sangat berharga bagi para siswa Akademi Tao ini. Cabul besar, katakan dengan jujur, dari mana datangnya obat mujarab ini? Apakah kamu menemukan harta karun? Atau, kamu pergi merampok lagi sendirian? Ingatlah untuk meneleponku lain kali.
Wajah kecil Wenzi mendekati Ye Yunfei dan bertanya dengan suara rendah. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa, mengetahui bahwa dia adalah anak seperti itu, dia tidak peduli padanya. Wenzi, aku akan mengajarimu sebuah formula yang disebut Liu Jia Wu Jigong. Formula semacam ini sangat cocok untukmu. Berlatih keras, kamu akan terkejut, kata Ye Yunfei, dan kemudian mengeluarkan keterampilan giok dan menyerahkannya padamu. Kepada Wenzi, keuntungan terbesar Wenzi adalah tubuhnya menyatu dengan sekelompok esensi Tai Tiangan, yang membuat tubuhnya mengalami perubahan radikal. Namun, dia masih jauh dari mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari esensi Tai Tiangan. Kungfu Liu Jia Wuji yang dipilih oleh Ye Yunfei hanya dapat membantunya memaksimalkan kekuatan sebenarnya dari esensi Tai Tiangan. Omong-omong, Wenzi dapat dianggap sebagai salah satu miliknya, jadi Ye Yunfei secara khusus memberikan formula semacam ini padanya. Liu Jia janji kungfu, baiklah, aku akan berlatih dan mencobanya. Wenzi mengambil slip batu giok dari teknik kungfu. Oke, lain kali, aku akan meninggalkan akademi, jadi kamu harus berkultivasi dengan hatimu, kata Ye Yunfei. Oh, cabul besar, kamu ingin meninggalkan akademi. Itu terlalu berbahaya. Kamu membunuh kekuatan besar itu dan begitu banyak orang, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, kata Wenzi. Tentu saja dia tahu mengapa Ye Yunfei berseteru dengan kekuatan top itu. Karena, di dunia kecil tambang kristal, dia mengikuti Ye Yunfei untuk merampok dan membunuh para murid dari kekuatan teratas itu. Jangan khawatirkan aku akan kembali dengan selamat. Sylvia tersenyum. Setelah berbicara, Ye Yunfei melayang ke langit dan meninggalkan halaman kecil Wu Heishan. Orang ini terlalu sembrono, Xiao Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pada saat ini, Ye Yunfei telah menggunakan keterampilan tubuhnya dan keluar dari Akademi Tao. Tentu saja, tindakan Ye Yunfei sangat rendah hati dan terselubung. Aktifkan jubah bayangan langit, percepat 10 kali, dan terbang dengan tenang. Setelah beberapa saat berlalu, Ye Yunfei tiba di luar Akademi Tao. Ayo, kita pergi ke Kekaisaran Baiyun terlebih dahulu, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri sambil berdiri tinggi di langit. Kekaisaran Baiyun adalah negara dengan kekuatan menengah di Zhongzhou dan setara dengan kekuatan kelas 2. Namun, letak geografis Kekaisaran Baiyun sangat strategis. Dengan populasi yang padat dan banyak prajurit yang sering tinggal di sana, membuatnya menjadi tempat penting bagi Academy of Protecting Dao untuk mengoperasikan banyak industri. Namun, beberapa hari yang lalu, terdengar kabar bahwa benteng Akademi Pelindung Dao di Kekaisaran Baiyun telah dihancurkan dan semua propertinya dicuri. Seorang penatua dan sekelompok siswa bertanggung jawab atas pangkalan bawah ini juga menghilang. Kerugian besar bagi Akademi Taois. Ye Yunfei memutuskan untuk segera menuju cabang akademi di Kekaisaran Baiyun untuk menyelidiki kejadian tersebut. Dia naik pesawat luar angkasa dan siap berangkat. Namun, tiba-tiba seorang wanita parubaya muncul di kejauhan. Tunggu, kata wanita itu. Ye Yunfei memandangnya dengan seksama. Wanita itu mungkin telah menunggu di sana secara sengaja untuk bertemu dengannya setelah ia meninggalkan Akademi Tao. Bersambung.